Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SM2 Purwakarta, Ibu Esa Komala SPD. Yang kami hormati calon guru penggerak Bapak Sony Wibawa, Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah yang hari ini sudah hadir di aula. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari Pak Sony. Nanti akan kita diskusikan bagaimana budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita ya Pak Sony. Mungkin seperti itu. Oke, sebelumnya arahan dulu dari Ibu Kepala Sekolah pada yang terhormat Ibu Esa Komala, disilakan. Ya, terima kasih Bu Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat CDP Kepala Sony Wibawa, yang saya hormati Bapak Guru beserta pelayan sekolah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan paparan Pak Sony tentang budaya positif. Ibu Bapak, ini bagus ya Pak Sony meng-hire saya untuk memberikan arahan minimalnya. Saya mengingatkan saja bahwa di sekolah itu, jadi anak di sekolah itu bukan hanya menerima pelajaran. Itu yang harus kita pahami dulu. Mereka kesini itu sudah jadi satu paket karakter yang harus dibangun. Ibu bapak kan menyekolahkan anak-anaknya pasti menjadi yang terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya Sony Wibawa sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Purwakarta Jawa Barat akan mendiseminasikan hasil pembelajaran saya di modul 1, di mana dari modul 1 ini ada beberapa yang dipelajari dan banyak sekali yang membuat saya kaget, ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya menjadi bertobat. Intinya sih gitu, ketika belajar jadi saya bertobat, ya. Karena ada beberapa dan juga karena mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir bahwa tadi ya, terima kasih juga untuk Ibu Kepala Sekolah, karena kepala sekolah itu tugasnya sebagai manajer. Saya kira yang jadi manajer itu hanya kepala sekolah. Ternyata baru masa ternyata baru pun jadi manajer, ya. Nah, hanya manajernya di kelas, ya. Nah, apakah bisa kita jadi manajer? Nah, jadi yang akan didiskriminasikan karena banyaknya ada beberapa bahasan, di antaranya adalah yang paling penting adalah dari banyak pembelajaran yang dimasukkan dalam Ki Hajar Dewantara, ya, di mana guru itu sifatnya sebagai penuntun. Nah, jadi guru itu harus bisa menuntun siswa. Dan dari situ ada trilogi pendidikan, ada apa? Sehingga, ya, Imajia, Amun Kaso, Ingat Sosokolo. Oke. Jadi dari depan kita menjadikan teladan di tengah, motivasi di belakang, mendorong. Oke. Nah, dari situ banyak sekali ya, saking banyaknya jadi bayangan juga ya. Oke, sebelum kita memulai hari ini, memulai belajar hari ini, sini ada video, ya. Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan belajar, ya. Kemudian tentang kesepakatan belajar. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran,
dalam kegiatan diseminasi itu boleh mengisikan tentang kesepakatan saja. Dipaksa boleh. Tangannya dipegang. Ada begini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang gantian yang sebelahnya. Gantian. Kasih kan gantian. Harus. 1, 2, 3. Sekarang. Ayo, paksa. Kalau nggak bisa dipaksa. Oke, Bapak Ibu tadi sudah nyoba ya, sudah ya. Gimana rasanya? Oke. Nah, dari permainan tadi Bapak Ibu sudah bisa tahu, sudah bisa merasakan. Ternyata apa yang kita pertahankan itu tidak bisa sampai dibuka ya, tidak bisa ya. Oke. Kenapa tidak bisa dibuka? Oke, ibu pendirian karena bukan dari keinginan sendiri maka itu dipertahankan. Ya, apa lagi? Oke, karena apa yang kita punya, yang kita miliki itu sangat berharga dan tidak boleh orang lain untuk memilikinya. Sekalipun orang lain bertindak dan berperilaku yang tidak baik kepada kita, betul? Oke, sama dengan cerita ibu yang tadi sampai 3 tahun bertahan. Oke. Dan cek bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, dari stimulus respon kepada teori kontrol seperti apa? Nah, tuh realitasnya pada stimulus respon, realitas itu kebutuhan itu sama, semuanya sama-sama butuh sesuatu. Tapi pada teori kontrol itu ada yang namanya kebutuhan kita menjadi berbeda, jadi beda. Nah, di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Kita coba mengubah siswa kita supaya semuanya sama berpikir. Kemudian, padahal di teori kontrol berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku ada tujuannya. Maka perilaku buruk semuanya adalah salah, belum tentu. Orang lain bisa mengontrol saya, sebaiknya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan teori kontrol yang nantinya bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal, kolaborasi dan konsensus diciptakan dengan itu. Dan model berpikir menang atau kalah itu coba dihilangkan, diganti dengan model berpikir menang. Itu win-win solution. That's right. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tentang kelima pasti sudah tahu ya. Nilai-nilai kebijakan universal yang pertama. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua, kebijakan domba. 3, 4, 5. Oke, 6. Mandiri. Udah hafal ya apa ini? Oke, kalau udah hafal berarti tinggal kita implementasinya ya. Dan implementasinya seperti apa? Di sini ada pertanyaan. Kalau memang hari yang sudah dipelajari sudah diimplementasikan, ada pertanyaan seperti ini. Apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Ya, kan? Tidak. Oke, yang setuju angkat tangan kanan, yang tidak setuju angkat tangan kiri. Oke, silakan.
Yang setuju angkat tangan kanan, yang tidak setuju angkat tangan kiri. Boleh angkat tangannya silakan semua. Yang nggak angkat tangan apa? Ragu-ragu gitu. Tangan kanan setuju, tangan kiri tidak setuju. Oke, setuju dan tidak setuju. Oh, setuju. Oke, berarti hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Tadi dulu yang setuju dulu. Yang setuju karena ada 2 orang. Kita akan memberikan hukuman memang menyiapkan mendisiplinkan siswa, tapi diingat dulu pelanggaran apa yang sudah siswa itu lakukan dan hukumannya pun disesuaikan. Bukan karena kan karena hukuman nah tadi kan seolah sesuatu yang tidak nyaman dengan ya, tapi hukumannya disesuaikan dengan kondisi siswa. Contohnya Bu, kalau seperti kalau misalnya gitu dijadwalkan anak itu mengumpulkan tugas itu hari ini gitu, dan ternyata dia tidak, hukumannya nilainya berkurang. Oke, itu Bukan aja dulu. Oh. Masa dia telah Kalau berinya kesempatan dia untuk mempertahankan atau langsung gas seneng yes, itu harus dapat nilai kurang. harusnya sih ditanya dulu. Siapa tahu yang mengalaminya, siapa tahu ayahnya. yang ini bagian yang setuju dulu, kasihan itu kan megang gitu. Ya besaran. Saya tuh pernah dengar bahwa ada quotes yang bilang bahwa hukum itu membentuk perilaku. Maksudnya kalau di sini hukuman sih buat saya tidak selalu hukum itu harus sesuatu yang jelek atau merugikan siswa. Bisa misalkan memberikan pengalaman lain yang yang baik gitu. Misalkan hukumannya suruh menghafal apa gitu, sesuatu yang memang nantinya akan membantu dia untuk perkembangan dia menjadi lebih baik. Oke. Ada kalau itu sih tentang Untuk memberikan stimulus. untuk perilaku. Oke. Membentuk perilaku, membentuk stimulus. Tadi sudah kita pelajari karena Bapak Ibu kita harus masuk ke teori kontrol. Oke, yang tidak setuju saudara. Yang tidak setuju. Saya tidak setuju terkait dengan program hukuman tadi mulai kepala juga disampaikan ya. Kalau misalkan terlambat atau apa kita harus bertanya beliau dengan siswa. Apalagi saya terbaca segitiga konstitusi. Kemudian tanggal ini misalnya baru kita kedengaran persoalan dalam siswa tersebut. Kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa saya tidak setuju dengan itu? Oke, tadi ada 2 orang yang jawab, 1 orang lagi. Tidak setuju. Tidak setuju. Karena terkadang memberikan hukuman juga tidak efektif. Anak itu justru malah jadi takut, bukan jadi membentuk selfnya atau karakternya dia yakin bahwa apa yang dilakukan salah. Kita lihat dari respon orang lain kan. Jadi kalau mungkin stimulus respon aja kita memberikan stimulusnya hukuman, responnya pun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Balik lagi tadi yang kata Pak Bayu kan segitiga restitusi ya. Jadi dia malah tidak meyakini atau memvalidasi keyakinan dia yang salah apa. Oke. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu yang sudah menjawab. Pertanyaannya jawabannya yang banyak. Pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Hukuman itu akan mendisiplinkan siswa tidak, yang tadi ditanyakan adalah hukumannya akan mendisiplinkan siswa tidak. Contoh misalkan siswa yang kesiangan kemudian disuruh lari lapangan, itu akan mendisiplinkan siswa tidak. Oke. Itu ya. Pertanyaan kedua. Jadi sebetulnya hukuman itu tadi kayaknya lebih banyak yang tidak setuju ya, yang angkat tangannya. Masih ya? Yang setuju angkat tangan kanan, yang tidak setuju angkat tangan kiri. Pertanyaan kedua. Tadi kan yang ditanya. Pemberian. Yang belum kebagian yang khawatir, bagian. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Setuju atau tidak setuju? Tokohnya apa yang saya buat? Satu saja. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa.
Kanan kiri. Ayo, kanan. Pemberiannya tidak meningkatkan prestasi siswa. Perlunya hadiah dan prestasi siswa. Angkat tangan. Siapa yang setuju? Ibu setuju? Ya, oke. Ibu setuju dulu. Jadi hadiahnya kalau saya mengajar ya Pak, Ya. hadiah barang atau apa, Iya. saya untuk ngasih semangat anak. Oke. Jadi ketika pembelajaran itu kayak anak itu sakit, saya biasanya ngasih bintang ya untuk menambah nilai seperti itu. Jadi saya hadiahnya untuk menambah nilai. Jadi saya setuju. Jadi anak itu berlomba-lomba seperti itu. Jadi mereka semangat. Oke. Berikan bintang. Jadi akan berpengaruh terhadap prestasinya gitu ya. Setuju? Oke. Coba setuju yang itu sama jawabannya? Siapa yang setuju? Tidak setuju? Oh, siapa? Disuruh milih. Susah nih kalau disuruh milih opsional gitu. Apa nih? Jawabannya saya satu, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Ya, artinya kalau misalkan apa untuk meningkatkan prestasi siswa itu bukan hanya alasan aja khawatir, Oke. harus disampaikan contoh seperti Miranda. Kalau misalkan saat tidak membawa sesuatu, anak menjadi menurun. Lalu impact-nya gitu ya. Iya. Oke. Impact-nya prestasi bahwa semangat belajarnya kan bersemangat ketika ibu tidak membawa bintangnya. Iya. Malas kan ada bintang, ibunya sih membawa bintang. Jadi saya nggak mau jawab, betul? Betul. Oke. Itu maksudnya itu. Ada yang mau menanggapi lagi? Cukup? Lanjut. Banyak. Oke, berikutnya, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ini beda-beda. Mana yang tangannya? Guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Angkat tangan. Memberikan solusi. Jadi solusinya, nih kamu harus begini-begini. Oke, ya. Miss, setuju? Oke. Kenapa setuju? Udah tahu ya. Kan harus semuanya yang Kalau saya kayaknya di tengah-tengah Pak Joni. Jadi antara setuju dan tidak setuju. Karena apa? Jadi diberikan solusi juga anak tidak berpikir gitu. Tidak diberikan solusi juga kadang dari minta gitu. Jadi saya cenderung di tengah-tengah. Gimana? yang tengah itu lebih gede mana? Badan atau kayak gini? Lebih yang memberikan solusi. Memberikan solusi. Boleh. Bangga. Siapa lagi yang belum keluar dari ini? Udah. Ibu. Bisa nih belum? Nah. Saya cenderung tidak setuju karena kalau solusi yang diberikan guru itu kadang-kala itu malah jadi orang untuk anak yang lebih banyak kesempatan karena mungkin ketika biasa diberikan solusi pas anak ada masalah dia bingung dia Tidak bisa. dia bisa menyelesaikan masalah tidak ada yang memberikan solusi jadi Betul. harus solusi itu harus seperti dari diri sendiri. Oke, kita tunggu jawabannya. Sudah terima. Semua jawabannya benar ya. Semua jawabannya benar dan itu. Jadi guru dari setuju ya mas. Tidak setuju, khawatir nantinya anak nggak bisa lagi. Ya. Next, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Siapa yang sudah berperan bagi siswa? Apa namanya? Guru itu sebagai teman. Oke. Angkat tangannya kanan kiri. Angkat tangan kiri. Kalau dua-duanya boleh salah. Ya. Saya tidak setuju karena menurut saya dulu tuh tidak harus hanya sebagai teman, harus punya banyak peran untuk siswa sebagai temannya, sebagai orang dewasa, sebagai orang yang bisa diajak bicara. Iya. Jadi
kalau jadi teman enggak ya? Kalau hanya teman saja, enggak. Kenapa? Kenapa nggak mau jadi teman? Teman juga, tapi tidak hanya teman. Oke, tapi begitu jawabannya masih teman juga. Artinya masih berteman. Apalagi kita nanti ketika mengajar, ketika di kelas itu harus berperan sebagai teman. Oke, coba kalau tidak, siapa yang tidak? Miss kamu tidak betul. Miss ini iya deh. Kita setuju sebagai teman siswa. Karena sebagai seorang guru, orang pendidik itu memiliki batasan antara guru dengan siswa. Sehingga ya tetap tidak ada kata hanya, tetap tidak ada misalnya peraturan bagi siswa seorang guru seorang guru. Baik, terima kasih Pak Budi. Berarti Pak Budi ada galak sih, jadi ke anak ini juga kalau mau berteman. Oke, tapi gimana Pak ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Lanjutkan. Oke, sudah pertanyaan. Sekarang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ada menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua mendapat penghargaan atau mendapat imbalan. Ya. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan atau menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu termasuk yang pertama, kedua, ketiga. Bukan bilang aja 1, 2, 3. Bapak Ibu 1, 2, 3. 3. Ada yang 1? Jujur aja jujur. Bapak Ibu kira-kira kalau saya itu yang ini, saya itu yang iya. Wah, saya semuanya belum gitu. Yang mana Pak Bayu? Kayaknya Pak Bayu ini deh, karena suka makan kanan. Oke, nah itu menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Banyak siswa yang kita mampu, mereka itu lebih banyak menghindari ketidaknyamanan. Benar nggak? Nah, contohnya bagi siswanya ada anak yang tidak mau melanggar peraturan karena sepatunya warnanya putih, tapi nggak berani pakai putih, akhirnya pakai hitam. Karena apa? Putih hukum, atau melanggar peraturan. Ya. Oke, yang mendapat penghargaan atau imbalan ada? Ya. Jadi kalau misalkan untuk saya mau belajar, kalau di sana ada. Bapak Ibu guru gitu kan? Enggak ya? Iya. Iya. Saya datang ke sekolah, rajin ke sekolah, suka masuk, musik kadang-kadang bokong. Jadi yang ibu kepala sekolah nomor 3, Bapak Ibu mau yang lain apa itu? Kayaknya masuknya begini ya, menjadi orang yang menghargai diri atau yang berkaya diri. Gitu ya, Bapak Ibu jadi ini ya, jadi yang inginnya sih ini, padahal ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Oke, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Beda. Jadi yang tadi disebutkan itu adalah konsekuensi dan ada restitusi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian sesuatunya, kalau konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan yang terjadi. Ya, jadi berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu sebagai contoh, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu mereka takut hukuman, maka mereka berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Contoh, rambutnya panjang, yang laki-laki, nah diapain caranya?
Kalau konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, sudah hanya belajar taat peraturan. Ya. Tapi kalau restitusi, murid ataupun anak belajar memecahkan masalah. Ya. Jadi beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Tuh. Baik. Nah kalau misalkan hukuman itu beda nggak dengan konsekuensi? Itu hukuman dengan konsekuensi bedanya apa? Ya, hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Kalau hukuman itu dari hak, konsekuensi ya nggak apa-apa ya, sudah siap. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nanti sudah dijelaskan. Saya sebutkan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini contohnya bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh, ketika ada identitas yang dilakukan pada hukuman, maka siswa itu akan mengikuti yang namanya peraturan. Dia akan benci dengan peraturan. Rambut panjang, benci, ini bisa. Murid, kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan, sampai ke menghormati saja, menghormati dan menghormati peraturannya, tapi tidak tahu esensi dari peraturannya. Nah, jadi esensinya dari mana? Dari restitusi. Ya, jika ada aturan yang harus dilakukan, maka murid akan menghormati dirinya dan dia juga akan menghormati orang lain. Gitu, ya. Cukup? Ini banyak banget ya. Silakan mau dipotong atau mau dibaca apa? Oke. Nah, selanjutnya masih tentang hukuman. Oke, kalau tidak terbaca saya baca. Dibaca. Hukuman tidak terencana, sifatnya satu arah. Ya, bisa berupa hukuman fisik, psikis ataupun kata-kata. Ini satu arah itu. Hanya dari guru. Hukuman itu bukan siswa itu nggak tahu, tapi kita yang menghukumi. Oke, saya ceritanya sudah. Kayaknya kalau ngomong aja kan takut, apalagi hukum. Iya, saya bersifat satu arah, jadi hanya dari guru saja. Kemudian sifatnya hukuman fisik ataupun kata-kata kasar, ya itu namanya hukuman. Ya, nah kalau yang lain yang bukan hukuman beda lagi. Nah, kalau ini namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Ya, bentuk-bentuknya akan dibuat oleh sekolah. Ya, itu adalah konsekuensi. Jadi dibuatnya oleh sekolah, ya, atau kita tahu namanya peraturan, ya, tata tertib itu dari sekolah, ya, yang dibuat. Kemudian restitusi itu adalah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan mau dijawab, catat 100 kali tulisan. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Menuliskan tulisan di kertas misalnya sebagai itu maksudnya apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman gara-gara terlambat jadi nulis 100. Oke, hukuman. Yang kedua, ini lari dari lapangan basket 2 putaran karena terlambat dan ini masih ada hukuman. Baju push up 15 kali tapi tidak menggunakan sepatu hitam. Masih baju. Oke.
Berdiri sambil mengangkat satu kaki, hukuman juga. Ini bersihkan WC, hukuman. Tarik dari kamar basket karena bolos latihan di pertemuan sebelumnya saat pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi karena sesuai dengan nomornya adalah PJOK. Itulah yang itu latihan basket. Oke, ini sudah konsekuensinya ketika tidak mengikuti pelajaran PJOK di pertemuan sebelumnya, maka pertemuan hari ini dia harus membayar yang pertemuan sebelumnya. Nah, itu sudah masuknya ke konsekuensi. Membayar sendiri masih harus melakukan lagi apa yang sudah sebelumnya belum dilakukan. Baik, oke, selanjutnya ini ya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjang. Ya, kita di jangka pendeknya bisa ada jangka pendek dan jangka panjang. Ya, karena nanti mau belajar lagi kalau nggak ada untuk masuk badannya. Atau tidak? Tidak efektif. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Benar nggak merusak hubungan? Merusak hubungan siapa? Yang merusak hubungan siapa? Hubungan siswa. Gini, pasti akan ada rasa dari siswa yang lain nggak enak sih. Jadi itu cuma dapat posisi dapat. Dan ketika satu kita kasih penghargaan 34 orang yang sirik, ya, maka itu akan merusak hubungan satu sama lain. Yang tadinya teman dekat dan teman yang lebih pintar, gitu kan? Jadi merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan, sama ini juga ya, mengurangi ketepatan ada apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengurangi kualitas dari kualitas dari pembelajaran siswa yang seharusnya lebih baik, tadi lebih berpikiran kepada hal yang lebih berpenghargaan. Mematikan kreativitas, ya, nah hanya berpikirnya hadiah. Menghukum, bisa menjadi menghukum. Kenapa? Khususnya untuk dari siswa yang tidak dapat akan dihukum sama seperti yang dihukum. Jadi ketika kita masih ke yang berhasil, yang tidak dapat itu seperti yang dihukum. Jawaban kasih 30-nya seperti yang merasa dihukum. Ya. Nah, terakhir motivasi dari dalam diri, intrinsipnya hilang. Keinginan untuk belajar, keinginan untuk suksesnya hilang karena sudah mendapatkan penghargaan. Itu ya, Pak Ibu ya, jadi pemikiran. Ya, nah, saya udah Bapak Ibu dan begitu. Ada pertanyaan? Sekarang begini, tadi kita melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan belajar. Ya, mungkin ada yang tahu keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kan? Paham? Iya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya sih keyakinan kelas kan hasil dari kesepakatan kelas bersama. Tapi kalau peraturan itu kadang sepihak sehingga ada yang merasa dirugikan. Tapi kalau keyakinan kelas memang berdasarkan hasil dari kesepakatan. Oke, yang lain silakan. Yang satu sama apa? Oh sama. Jawabannya sama. Kalau sama itu. Gimana Miss? Harus beda Miss. Kalau keyakinan itu kan dasarnya datangnya dari dalam diri. Oke. Jadi kesadaran diri sendiri. Ya. Jadi mau apapun apa namanya situasinya, karena yakin gitu, maka melakukan. Tapi kalau peraturan karena ada sesuatu yang ditakuti, jadinya dia tidak melakukan itu karena ada peraturan itu takut. Kalau nggak ada peraturan itu ya gitu. Ya, bagus. Terima kasih Bu Miss. Nah, yang ini yang tadi Bapak Ibu buat, ini adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas.
Ini adalah Bapak Ibu yakini. Jadi siswa juga sama. Ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan kelas, maka siswa akan sesuai dengan dia punya batasan. Oh ya, saya itu bisa seperti ini. Saya itu mau seperti ini, gitu ya. Saya itu pengen ditanya, ya. Iya, Bapak Ibu dulu pernah tidak menanya kepada salah satu orang bukannya, ya. Yang ditanya yang pinter, gitu ya. Nah, tapi karena Bapak Ibu ngomong semua, jadi pinter semua ini. Nah, itu ya. Jadi itu ya. Bedanya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Benar kata Bapak Ibu tadi, peraturan itu kan sudah satu arah dari guru. Maka ketika guru bilang jangan ngobrol, pasti nggak ngobrol, ya, betul? Jangan main HP, jangan main HP. Nah, baik, peraturan atau keyakinan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Enggak, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Ya, silakan. Saya yang belum. Iya, Bapak. Contoh bayi WS ya. Saya yang belum. Oke, kenapa harus pakai helm? Maksudnya apa? Untuk keselamatan. Benar sekali jawabannya. Kenapa harus pakai helm? Untuk keselamatan. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Jadi nilai keselamatannya. Kalau ini peraturan tentang menggunakan sepatu warna hitam dengan model yang sama. Peraturan keyakinan. Tetap peraturan ya. Oke. Baik. Ini sepatu warna hitam harus karena peraturan. Kalau peraturan harus pakai sepatu hitam. Kenapa ada berarti? Oh siswa. Kalau di kelas maksudnya nanti ya kalau di kelas. Baik. Lanjut ya. Oke. Yang pertama, tentang keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang sifatnya universal. Jadi siswa yang ngajuinnya, guru yang mengkondisikannya dan menyiapkan untuk penetapan daripada kesepakatan tadi. Kedua, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru yang sifatnya satu arah. Simpelnya seperti itu. Baik. Nah, prosedur untuk menentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa nanti membuat keyakinan kelas untuk yang belum dan yang sudah buat juga boleh. Nanti membuat lagi. Yang pertama, tahapannya harus dilakukan. Yang pertama, mencatat semua masukan seperti ini. Ini kan mencatat semua masukan. Siswa mencatat semua. Tadi Bapak Ibu mencatat semua keyakinan kelasnya. Ya. Kedua, ganti kalimat negatif menjadi positif. Oke, di sini ada kalimat negatif yang tadi? Ada? Tidak ada? Ada. Ya. Ini tidak mengaktifkan HP jika tidak dibutuhkan. Ini adalah kalimat negatif. Rubah menjadi kalimat yang positif. Caranya gimana? Tidak mengaktifkan HP jika tidak dibutuhkan. Oke, matikan HP selama kalian. Oke, ada lagi. Tidak mengaktifkan HP jika tidak dibutuhkan. Katanya. Oke, gunakan HP saat dibutuhkan. Ini siapa ini? Oke, boleh diperbaiki dulu ya. Oke. Gunakan HP saat dibutuhkan atau gunakan HP. Kalau saya sih kalau ditulis lagi gini, HP digunakan jika sudah disuruh guru untuk melakukan searching atau yang lainnya. Boleh.
Nah, setelah di kalimat yang tadi sudah diganti jadi positif, kembalikan lagi, tetap yang digunakannya yang positifnya, ya. Jadi tetap. Terus satukan kalimat sesuai dengan pengelompokan jenisnya. Ini kan, saya kelompokkan untuk yang sama itu bisa disatukan. Yang lain juga sebetulnya yang sama, tapi nanti bisa disatukan dengan yang samanya lagi ya. Nah, contohnya misalnya gini, untuk kebersihan, kira-kira ada untuk kebersihan kelas. Nah, kira-kira apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, pada tempatnya ya. Apa lagi? Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Apa lagi? Tidak menaruh es di atas meja. Apa lagi? Nah, itu semua adalah satu kelompok. Sehingga ketika sekelompok itu ada yang sampai 5, Bapak Ibu yakin nggak? Yakin itu masih ada anak yang bisa sama, bahasanya tentang sampah, tapi penulisannya beda-beda. Nah, itu bisa disatukan. Setelah disatukan, dikumpulkan, kita rekap, namanya dibuatkan dengan yang sama lagi. Ya, jadi nggak usah di perulangan terlalu banyak. Kemudian setelah disatukan, disusun ulang kalimatnya, disusun ulang kalimatnya khususnya yang kelompok-kelompoknya banyak itu, yang lebih dari satu. Kemudian menyetujui dan menandatanganinya. Gimana caranya? Setelah Bapak Ibu buatkan seperti ini, kemudian itu bisa dituliskan di mana saja, bisa pakai kertas A3 atau apa? Karton yang gede itu. Kemudian tanda tangan sama anaknya, tanda tangan sama setiap anak, semuanya kalau bisa. Ya, semuanya tanda tangan. Pak, ada yang nggak bisa tanda tangan, cap jempol, ya boleh. Tapi asal mungkin SMK, bisa lah tanda tangan coba ya. Oke, berikutnya keyakinan kelas terakhir setelah ditanda tangan dan dicap jempol, maka ditempel. Tempelnya terserah, mau dekat pintu, mau dekat whiteboard, yang pasti yang strategis. Ya, sehingga mereka selalu melihat, oh ternyata, oh iya, saya itu keyakinan kelasnya nggak akan begini, nggak akan begitu, ya. Oke. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu boleh mengisikan 5 posisi kontrol yang ada. Salah satu aja. Bapak Ibu itu sebagai apa? Pilih salah satu, tuliskan, dan yang kuning aja biar beda. Bapak Ibu sekarang sebagai apa? Ketika Bapak Ibu itu merasa sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Pilih satu saja. Ya, pilih salah satu boleh. Tapi yang jujur Bapak Ibu ya. Jangan pilih yang lain Bapak ya. Oke, Bapak Ibu bohong. Enggak lah. Ada lagi yang sudah? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, sudah? Oke. Baik. Nah, saya lihat ya. Saya akan mulai dulu. Ada yang jadi pemantau, ada yang jadi manajer kelas, ya. Ada yang jadi manajer juga. Oh, ternyata manajer juga. Ada yang jadi teman. Proses ya. Teman, ternyata teman nih. Oke, saingan sama manajer. Ada manajernya 3, temannya ada. Oke. Manajernya ada 4, temannya 3, pemantaunya ada 1. Ada 1 yang bilang ini. Nah, apa nih? Masih juga pemantau.
Ini kayak apa namanya? Memantau. Ada yang atas yang belum keisi ya penghukum, dan yang tidak terpilih adalah menghukum dan membuat merasa bersalah. Berarti baik-baik ya guru-guru kita ya sebagai manajer semuanya. Alhamdulillah, syukur. Sekarang Pak Bayu sebagai manajer ya. Oke. Oh berarti Pak Bayu sebagai manajer proses katanya jawaban. Tadi saya mau nanya, manajernya di mana nih? Oke, ini ada yang jadi pemantau dari Bapak Ibu boleh ya boleh. Sebetulnya idealnya itu manajer ya Mas Sony. Kalau saya kan sebagai guru BK dengan jumlah bimbingan yang luar biasa, jadi untuk hal-hal tertentu sebetulnya situasional. Kadang saya menjadi teman ketika anak istilahnya mau curhat dan lain sebagainya. Kadang ketika di kelas yang mau berupaya untuk menjadi seorang manajer, bagaimana ketika mengingatkan lagi tentang kesepakatan yang sudah dibuat ataupun hal-hal lain yang memang perlu diingatkan. Kalau untuk yang lain, yaitu karena tadi jumlah bimbingan yang luar biasa, sisanya jadi memantau. Jadi memantau. Kalau guru BK memantau lah. Kalau guru lain boleh jadi memantau itu boleh. Seharusnya satu aja. Oh sama ya. Boleh. Terus teman siapa yang pilih teman? Ada yang pilih teman? Ada tiga ya. Ini teman. Enggak saran ya. Oke. Sebenarnya kalau sebagai guru jadi teman anak-anak itu akan jadi lebih mudah sekali. Karena di situ kita jadi bisa anak-anak itu tidak sungkan sama kita kalau misalnya ada masalah di rumah ya. Dan saya itu sudah berapa tahun, 12 tahun ya Pak Sony. Lupa itu. Masalah anak tuh ternyata sangat complicated. Tidak seperti semudah yang kita pikirkan, udah males berenang. Ternyata bukan itu. Itu ternyata dari rumah itu luar biasa. Keluarganya, ada yang terkena ekonomi, ada yang terkena pelecehan seksual juga dengan ayah tiri. Nama ngeri Pak Sony. Nah itu salah satu menurut saya positifnya menjadi teman siswa itu gitu. Jadi anak itu tidak suka untuk bercerita apa yang dia rasakan, yang dialami di rumah. Bisa kita menjadi temannya ya. Iya. Oke, terima kasih jawabannya. Satu lagi, manajer pemantau, udah manajer lagi, manajer ada 4 selanjutnya juara. Ada 4. Siapa yang paling pilih manajer tadi? Hai, belah sana. Yang gue itu tadi. Dan kalau menurut saya, guru sebagai manajer kelas itu kan terdiri dari berbagai macam karakter siswa. Jadi perlu satu orang guru untuk mengkondisikan kelas mengkondisikan kelasnya mulai dari sumber belajarnya, kemudian waktunya, kemudian peraturan kelas dan lain sebagainya. Itu harus ada satu orang yang bisa untuk mengkondisikan itu semua agar pembelajaran dari awal sampai akhir dapat berjalan sesuai dengan goalnya gitu, biar efektif dan efisien. Jadi harus ada satu orang yang bisa mengontrol semuanya. Oke, terima kasih Bu. Jadi semua guru harus bisa menjadi manajer. Jangan satu orang, harus semuanya. Ya, semuanya juga harus jadi manajer untuk kelasnya masing-masing. Oke. Sebelumnya saya akan lihatkan dulu posisi kontrol guru itu tadi ada berapa? 5. Yang pertama 2 3 4 5. Oke, kita lihat contohnya ya. Bapak Ibu lihat contoh nih yang dimaksud dengan hukum itu kayak gimana? Nih contohnya. Ini contohnya. Nah, siap. Salah tadi. Salah.
Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu ya, sebagai penghukum itu seperti itu. Sekarang itu membuat merasa bersalah. Lihat Bapak Ibu, kalau yang ini beda sama yang tadi, membuat merasa bersalah. Ini nggak ada fisika. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu yang membuat merasa bersalah, sehingga anak akan merasa bersalah ketika digituin. Ya toh, iya gimana kalau nanti gurunya berdengar jantungan? Itu ya merasa bersalah. Sekarang yang memposisikan sebagai teman. Oke, posisi teman ya. Service. Jadi yang kedua, lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ya saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun baru tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Yang teman itu gitu, kan? Nah, saking bedanya, ya begitu akhirnya. Sekarang ini jadi pemantau. Contohnya kalau dulu sebagai pemantau atau monitoring itu seperti ini. Pantau doang. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Pak Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, sampai ke konsekuensi. Sekarang terakhir tes atau sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Naren, terima kasih sudah dengerin. Oke, dari Mas tadi mungkin ada yang mau boleh itu gimana gitu, tentang 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu. Siapa? Bapak Ibu lagi. Bapak Ibu. Oh, di Naren. Bapaknya Naren. Kita tanya. Bagaimana? Dari video tadi memang berbeda-beda ya dari fungsi manajer. Simpulannya singkat ternyata untuk menjadi seorang manajer itu lumayan butuh apa ya, effort, usaha ya, karena untuk mencapai tingkatan itu kita harus banyak belajar dan informasi. Baik, Bapak Ibu, kalau dari video tadi Bapak Ibu merasakan ya, kalau iya ternyata saya itu ada dari hukum, kadang juga jadi membuat merasa bersalah. Nggak usah diskusi sih dari hati. Kemudian ya, apakah saya sering menjadikan teman sehingga dampaknya bagaimana? Atau saya hanya sebagai pemantau? Pemantau itu ya tadi sampai kepada konsekuensi, ya tidak sampai kepada solutif, gitu kan? Tidak sampai kepada memberikan kesimpulan. Berbeda dengan manajer yang keseluruhan. Ya pengennya sih semua jadi manajer. Jadi kalau mau menjadi manajer harus seperti tadi, ya, baik Bu. Oke. Nah, 5 posisi kontrol dulu itu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu seringnya menghadik tahu? Ya, menunjuk berkaca pinggang, tahu berkaca pinggang? Nah, belak cangkeng bahasa Jawa bilang. Ya, jadi nggak usah belak cangkeng. Membentak hukuman fisik dan verbal. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam. Dendam nggak ada ya? Dendam, ya adalah. Saya pun sering ini sama si bapak itu, gitu ya. Jadi dendam sama si bapak itu. Iya. Sampai ke kebesaran dan motor gitu. Dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Ya, ada yang saya mau pelajaran itu
matematika sebetulnya ya, asal guru matematikanya baik ya. Dan SMA senang gitu ya semuanya. Kemudian membuat merasa bersalah, suaranya sih lembut gitu ya. Lembut tapi kalau bahasa Sundanya nyentuh ya. Jadi membuat orang menjadi merasa bersalah gitu. Menjadi iya ya gara-gara saya kok jadi begini gitu. Gara-gara saya si ibu jadi nanti dimarahin kepala sekolah gitu kan ya. Nah, gara-gara siapa? Gara-gara ibu gurunya, bukan gara-gara anaknya. Ibu guru yang membuat anak jadi merasa bersalah. Dampaknya apa? Rendah diri ya, rendah diri dan menarik diri gitu ya. Akhirnya saya dekat sama guru, sekarang jauh maksudnya. Nah, gak enakan ya. Teman, nah ini yang teman sifatnya ramah, suka bercanda ya. Tapi nantinya efeknya, dampaknya murid hanya bergantung kepada satu orang. Senangnya hanya kepada satu orang guru. Guru yang lain gak senang. Ya, ketika kita berlaku sebagai teman, maka muridnya akan bergantung pada satu orang. Dampaknya ketika nanti dia kerja, dia tidak sama diri. Dia akan mencari satu orang saja, temannya yang akan dijadikan sebagai teman ataupun atasannya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, sebagai pemantau, masa bicaranya, ekspresinya data, identitas yang berhasil. Untuk memantau ini, kita memantau saat siswa diberikan sanksi. Dampaknya, ya akan selalu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai-nilai kebajikannya. Jadi ya udah, kalau itu saya gitu. Nah, tidak sepenuhnya mandiri. Manajer suaranya netral, tercipta identitas positif berhasil, mengajukan pertanyaan yang bermakna, kemudian juga bisa memecahkan permasalahan siswa. Siapa yang memecahkan? Bukan guru, siswa. Dia akan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya murid akan mandiri dan juga bisa memecahkan masalah sendiri. Oke, sampai di situ ya Bapak Ibu. Nah, oke, Bapak Ibu kelihatan kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya manusia itu butuhnya ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, hidup ini untuk bertahan hidup. Ya, makan itu untuk bertahan hidup. Ya, bukan untuk kenyang, tapi untuk bertahan hidup. Kecuali kalau banyak. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Perlu? Butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Ketiganya penguasaan. Nah, penguasaan. Keempatnya kebebasan, kelimanya kesenangan. Ini semuanya harus dimiliki oleh anak kita. Oke, kita lihat ya. Dari pernyataan berikut ini, Bapak Ibu bisa apa tuh? 5 ya? Cuman dikit ya. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, kalau saya dapati tapi dilihat saja. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Coba nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Oke. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru saya aku. Ya. Kasih sayang. Oke. Ketiga, aku hebat dan bisa bikin ibu kejar aku. Upaya. Nah, ibu hebat. Betul, sudah masuk ke penguasaan. Nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Nah, itu nilai-nilai yang ada dalam kebutuhan manusia. Jadi apa yang kita lakukan pun harus sesuai dengan yang tadi. Oke, sekarang melihat dari dunia berkualitas. Bapak Ibu, satu lagi ya. Bisa menjawab ya, satu orang, satu pertanyaan. Siapa yang duluan? Yang duluan biasanya lebih gampang soalnya. Nomor 1, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Oke. Ibu, ya. Ibu. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Hah? Nilai-nilai kebajikan yang terpenting. Taat. Oke. Taat kepada. Oke, berarti Pancasila yang pertama.
Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Ya, tanggung jawab. Nomor 4, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Nomor 5, apa pekerjaan yang ideal bagi Anda? Nomor 6, ceritakan perjalanan hidup Anda dari masa dari puncak hidup Anda. Nomor 7, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Siapa yang mau menjawab? Nomor berapa? Sudah semua. Nomor 4, siapa yang mau jawab? Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Ini sebelah sini ada deh, Ibu. Mangga siapa? Halo? Pencapaian yang sudah Anda banggakan. Ayo. Siap. Oke, nomor 4 boleh. Pertanyaannya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ya. Menurut saya, yang sudah sangat saya banggakan adalah menjadi ibu dari anak-anak saya. Oke, tepuk tangan. Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Jadi ibu susah kalau kita bapaknya nggak bisa jadi ibu itu. Karena kita jadi bapak aja. Karena itu ya, untuk jadi ibu itu sangat berat. Ya. Kemudian yang nomor 5, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Halo? Mungkin belum pekerjaan saja yang punya pekerjaan yang lebih banyak daripada kita. Saya salah. Jadi siapa yang mau? Apa pekerjaan yang ideal menurut Bapak Ibu? Pekerjaan yang ideal, yang kerjaannya banyak atau yang apa? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Karena sekarang saya menjadi seorang guru, saya merasa jadi seorang guru. Karena dengan menjadi seorang guru saya bisa berbagi ilmu saya dengan anak-anak, dan memang kayaknya kalau satu dari ibu saya guru gitu, saudara-saudara saya jadi guru, dan memang Jadi turunan guru. lingkungan membentuk saya guru, jadi saya merasa Oke. Terima kasih Bu. Sebelahnya saya juga guru, ibu saya guru. Bapak nomor 6. Ya, boleh nomor 6. Ceritakan. Titik puncak hidup ketika menjadi seorang guru. Oke. Mungkin titik puncaknya itu ya di masa sekarang, ketika saya berada di posisi sekarang. Mungkin ya karena mungkin Bapak Ibu guru di sini tahu saya dari dulu, dari tahun 2008 di sini, saya itu tidak akan banyak berbicara kalau tidak ditanya. Nah, ketika saya masuk ke cerita kan? Ketika saya masuk ke Hubinmas, di situ saya didorong untuk bisa banyak berkomunikasi dengan banyak orang, di mana itu tuh bukan saya gitu sebenarnya. Karena saya itu kan yang Bapak Ibu tahu di sini, saya itu orangnya pendiam gitu ya, introvert gitu, nggak akan ngomong kalau nggak ditanya. Nah, ketika di sini saya merasa iya bisa melakukan itu semua, Bu. Jadi ketika saya harus berkomunikasi dengan banyak orang, tampil di depan banyak orang, dan itu benar-benar pengalaman, semua itu pengalaman pertama gitu dalam hidup saya, dan ternyata saya bisa, dan ternyata ketika saya jalani sudah 1 tahun lebih itu kok menyenangkan gitu. Jadi saya sudah merasa keluar dari zona nyaman saya selama ini, selama bertahun-tahun saya di belakang layar gitu ya Pak ya, mungkin tidak muncul ketika saya ternyata saya bisa nih berbicara di depan banyak orang, walaupun memang masih tetap harus ditingkatkan lagi gitu ya, masih belajar, tapi kok saya merasa nyaman. Kemudian ketika ada event atau apa, saya bisa sampai malam nggak tidur untuk menyiapkan segala sesuatu, tapi saya tidak merasa itu sebagai beban, justru menyenangkan ketika event itu sudah selesai, berjalan lancar, semua orang juga sudah merasa
bosan enggak ya bosan miknya dari situ sekalian ya bosan. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Menurut saya, yang ini pribadi saya Pak ya, yang paling bermakna dalam hidup saya adalah ketika saya dapat membanggakan orang lain. Oke, tepuk tangan Ibu Bapak. Terima kasih jawabannya yang sangat luar biasa ya. Sehingga apa yang diharapkan, pencapaian apa yang Bapak Ibu harapkan itu bisa sesuai dengan kenyataannya nantinya ya. Oke, nah balik lagi ke segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah pernah lihat, saya juga kalau lihat pernah. Oh ya, waktu Pak Bagus ngejelasin, waktu CGP yang dulu ada, IPM juga ada, ya. Dan kalau sudah dipraktekkan, insya Allah akan merasakan seperti apa ya. Nah, kalau baru baca, kayaknya masih ada pengen greget gitu ya. Dan itu kalau sudah dicobakan, maka Bapak Ibu bisa. Sebenarnya ada 3 hal. Ketika dari segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah ada yang namanya menstabilkan identitas, ya. Ada menanyakan keyakinan dan juga ada validasi kebutuhan, ya. Dimana dari ketiga segitiga restitusi ini, maka ketika kita melakukan misalnya melakukan menstabilkan identitas, maka setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Jadi kayak tadi kan ceritanya anak kesiangan, ya kan? Semua juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, tidak perlu kita menjudge langsung, ya. Tapi tetap kita akan menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kan yang kesiangan itu banyak. Jadi ketika dia kesiangan, jangan sampai hanya dia yang merasa bahwa dia kesiangan, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya. Kemudian adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya dilakukan, ya. Maka kita lihat untuk segitiga restitusi seperti apa sih ini videonya. Oke. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eva di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya ngatain Eva lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan?
proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu contoh dari segitiga restitusi yang dilakukan. Jadi tentunya kalau anak lagi marah, nadanya tinggi, ya. Anak datang nadanya tinggi, begitu datang jangan langsung di-judge. Kamu sih salah gini, jangan ya. Nanti dianya akan menjadi lemah. Tapi cukup saja dengan melakukan tindakan restitusi yang sudah tadi dilihat. Jadi sesuai dengan tadi yang sudah ada di video tadi, alasan-alasan ketika tadi melakukan kesalahan, kenapa tidak identifikasi dulu apa kesalahannya, gitu ya. Kenapa sampai dia melakukan kesalahan tadi, kemudian apakah ingin jadi orang seperti apa, nilai apa yang dia dapatkan, yang dia lakukan. Yang ketika kamu melakukan hal tersebut ada nilai-nilai yang hilang, contohnya menghargai orang lain, gitu ya. Nah, sehingga kan ketika dia marahin temannya di depan banyak temannya, maka dia akan hilang dari nilai yang tadi. Kemudian juga cara efektif yang tentunya ditawarkan kepada anaknya untuk apa sih, gitu kan, dari kesalahannya setelah diidentifikasi, setelah kita ketahui, maka keyakinan apa, dan terakhir adalah solusinya seperti apa yang ingin mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan tadi, ya. Oke, sampai di situ Bapak Ibu cukup. Terima kasih banyak. Apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya, atau ada yang mau menambahkan? Saya persilahkan. Maka Bapak Ibu ada silakan. Ibu mau kesimpulan tidak silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas ilmunya yang luar biasa, berharga dan bermanfaat. Sebetulnya kalau dari sisi saya sebagai guru, ketika guru-guru sudah mengaplikasikan ini semua, tugas kami itu sangat-sangat terbantu, gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua, harapan dan doa saya, kemudian kita semua, termasuk saya sendiri, bisa mengaplikasikan ini sehingga ketika bisa menjadi manajer tidak hanya ketika misalnya ada anak pulang, padahal beliau misalnya wali kelasnya yang harusnya misalnya bertanya dulu atau langsung menjudge ke anaknya. Kadang anak juga cerita A, B, C gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya terutama bagi saya pribadi bisa apa ya, lebih iya ya, diingatkan lagi juga sama dari materi yang nggak bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, semoga dari apa yang disampaikannya bisa membantu. Ya, intinya semua guru harus bisa seperti itu. Untuk apalagi tadi kata Miss Dina bahwa banyak sekali masalah-masalah yang ada di diri siswa. So, kita nggak usah bikin masalah lagi. Justru dengan banyaknya masalah kita harus membuat siswa bisa lebih percaya diri dan yakin tentang apa yang harus dia lakukan. Oke, mungkin ada lagi siswa yang lagi semangat. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, saya bertahan karena saya ingin dapat ilmu ya. Walaupun saya bisa baca dan dari kemarin kan saya sudah lihatnya Pak Bagus, Media Muhammad, itu artinya refresh. Saya bukan manajer kelas, tapi saya manajer institusi. Tentu ibu bapak akan berbeda. Ibu bapak di kelas dengan saya berbeda. Beda sudah beda role ya, sudah berbeda. Kan ibu bapak orang dewasa yang profesional, digaji, yang itu tuntutannya gitu. Tidak bisa. Kenapa Bu Esa tidak seperti itu? Ya beda lah. Saya pasti, saya tidak pernah memarahi anak seperti itu. Saya masih menggunakan bahasa lain. Saya jarang panggil nama karena beliau saya hormati. Tapi
tidak ada guru, pasti saya bantu gurunya. Saya akan membantu muridnya karena Anda profesional ya. Jadi Pak Sony, kalau kata saya tuh ini kan hal yang bagus untuk Bapak guru. Diseminasinya harusnya ke semua guru gitu. Kalau saya saja tetap stay di sini, walaupun saya kalau nanti akan ada yang tamu, saya tetap PKA ya, karena ada tamu yang nanti saya buat. Saya tahu kuliah ini apakah sudah ada kan tamunya belum, belum ya. Saya stay di sini. Artinya saya meluangkan waktu. Ada yang sudah? Oh, ganti. Ya, nggak apa-apa. Tulisannya kecil-kecil nggak apa-apa. Oke. Sudah? Masih ada? Oke. Ini guru BK masih lebih paham. Bapak Ibu sudah melaksanakan kesepakatan kelas sebelumnya? Sudah. Yang lain sudah melaksanakan atau belum? Apa-apa belum juga. Kalau belum, nanti kita bisa membuat yang namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan saja. Oke, di sini sudah ada beberapa. Ya. Yang pertama ada efektif dalam penggunaan waktu. Nah, harus efektif dalam penggunaan waktu. Menghargai pendapat teman. Oke, ketiga diizinkan untuk minum. Boleh? Boleh. Belajar dengan menyenangkan. Jadi dari awal harus senang nih. Senang harus senang. Oke. Terus konsentrasi saat belajar. Tidak mengaktifkan HP jika tidak dibutuhkan. Oke. Seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan yang diajukan. Wah, berarti semua harus ditanya. Semua harus ditanya. Berarti nanti kalau kita di kelas semua anak itu harus ditanya. Kalau kita ada kesempatan anaknya senang kok. Ada anak yang senang kalau ditanya-tanya ini. Iya. Jika ingin bertanya, ajukan tangan terlebih dahulu. Oke, setuju? Itu sepakat semuanya? Oke. Ada yang perlu diperbaiki? Ya. Hah? Kalau saya yang usah, Pak ini jangan saya cabut ya. Yang mana yang nggak boleh? Yang usah. Ini sepakat semuanya? Oke, sudah ya. Oke, sudah saya sebutkan semuanya. Cuman nggak usah tulis ya. Ada itu beda sedikit. Oke, baik. Kalau sudah, ini sudah ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, bekerja sama dan mandiri. Oke, berarti ada bekerja sama dan mandiri. Efektif dalam penggunaan waktu, menghargai pendapat teman, diizinkan minum, belajar dengan menyenangkan, konsentrasi saat belajar, tidak mengaktifkan HP jika tidak dibutuhkan. Seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Jika ingin bertanya, ajukan tangan lebih dahulu. Ada yang sama? Ada yang mana yang sama? Ya, ini ketika bertanya sama-sama bertanya ya, berarti saya gabungkan jadi satu. Ya, ada lagi yang lainnya yang sama? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ini sudah deal kesepakatannya? Deal ya? Sepakat semuanya? Deal or no deal? Beda pastinya soal itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kan ya, berarti itu Bapak Ibu silahkan ditepati. Karena bukan saya yang bikin, yang buatnya adalah Bapak Ibu. Sepakatannya silahkan dilakukan sendiri. Oke, selalu menyenangkan. Tombol boleh. Oke, lanjut. Di sini ada budaya positif. Budaya positif itu ini.
Terbaca semuanya. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Oke. Bapak Ibu, boleh disebutkan nilai-nilai positif kira-kira apa saja? Datang tepat waktu. Oke. Apa lagi nilai-nilai positif? Ya. Bertanggung jawab. Senyum ramah. Oke. Terus kritis, menghargai, saling menghargai, jujur, santun. Oke, betul sekali. Apa lagi? Antri. Tiket. Oh, jangan antri. Apa lagi? Ya, sopan, santun gitu ya. Oke, baik. Jadi sudah tahu ya Bapak Ibu, ada banyak nilai-nilai yang terdapat, ada nilai positif. Ya. Kerjasama, sopan santun. Oke, nah inti dari budaya positif, intinya ada ini, lihat. Yang pertama ada disiplin positif, ya. Tentunya untuk berbuat atau untuk berbudaya positif itu harus disiplin positif. Kedua ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, seperti yang tadi. Ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai guru, dan juga terakhir ada segitiga restitusi. Pernah dengar ini? Oke, nah kalau udah pernah dengar, saya lanjutkan lebih dahulu. Baik, nanti itu yang akan dibahas di baik hari. Nah, tentang disiplin positif. Disiplin positif itu tadi penerapannya, tentang disiplin yang sudah diterapkan, tentunya untuk menumbuhkan kesadaran dari pemberdayaan anak. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu tidak harus ada sogokan, tidak harus ada ancaman, dan juga tidak harus ada yang namanya hukuman, ya. Sehingga mereka bisa membuat atau bukan disiplin positif. Oke, nah sini ada pergeseran paradigma dari teori kontrol, ya. Dari Dr. William Glasser bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Benar atau tidak? Guru mengontrol murid, betul atau tidak? Betul. Oke. Murid itu, ketika kita harus mengontrol orang lain, apakah orang lain itu sama kita? Belum tentu, ya. Jadi biarkan murid yang mengontrol dirinya sendiri, ya. Kita tidak mengontrol murid, tapi biarkan murid yang menjadi controlling untuk dirinya sendiri. Kedua, semua adalah ilusi, ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, ternyata itu adalah ilusi. Contoh, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu ketika penguatan-penguatan yang kita berikan yang bagus-bagus itu bisa efektif dan bisa bermanfaat. Justru penguatan positif itu harus dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, ya. Oke. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritikan, bahwa kita mengkritik siswa. Ketika saya kritik siswa dan siswa tersebut akan merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter? Tidak, ya. Jadi kritikan tidak baik untuk siswa karena akan merasa bersalah, ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak boleh memaksa siswa kita. Kamu harus bikin ini, kamu harus bisa ini, pokoknya ini harus selesai ini, pokoknya besok harus dikumpulkan. Padahal karakteristik siswa kita itu berbeda, tidak ada yang sama, ya. Nah, maka sekarang kita coba apakah benar apa yang disampaikan tadi. Kita cobakan dengan Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah pernah dan mungkin ada yang belum. Jadi silakan Bapak Ibu masih berhadapan-hadapan lagi dengan 2 orang. Kemudian yang 1 orang, jadi yang 1 orang mengepang,
anggap saja sedang memegang sesuatu yang sangat berharga sehingga tidak boleh terlibat. Ya, teman yang di sebelahnya harus membukanya, terserah caranya gimana, mau dirayu, mau dimarahin, mau di apa silahkan ya, mau nawarin uang gitu kan, kamu juga nanti saya bayar ya, bisa? Oke, saya kasih waktu 10 detik ya, dimulai dari sekarang. Tempat yang lolos itu destinasinya jangan itu kan bermanfaat tadi itu ya jangan di luar dulu lalu balik ke kelas. Bagi saya pun itu akan sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Somi, gue terus lanjutkan dan pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi hari ini saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh tanya secara langsung saya. Mungkin untuk hari ini, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.